Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita bicarakan hari ini adalah tentang Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Ada beberapa pertanyaan mengenai Raden Wijaya ini. Yang pertama adalah siapa ayah dari Raden Wijaya ini? Dan yang kedua adalah betulkah Raden Wijaya itu masih keturunan Sunda sebagaimana yang diungkap oleh naskah Wangsakerta, yaitu dalam kitab Pustaka Raja I Bumi Nusantara. Dikisahkan pada waktu itu, hal ini dipicu dari beberapa peristiwa yang memungkinkan kerajaan satu sama lain perlu kerjasama. Dalam naskah tersebut dikatakan bahwa terjadi koalisi antar kerajaan Melayu Dharmasraya dengan Singosari dan juga kerajaan Sunda dalam menghadapi kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan terbesar di Nusantara bagian barat. Tetapi di akhir abad ke-13 muncul saingan baru, yaitu kerajaan Melayu Dharmasraya. Raja kerajaan Melayu Dharmasraya yang bernama Sri Trailokya kemudian melakukan kerjasama dengan kerajaan Singosari di Jawa dan juga kerajaan Sunda. Raja kerajaan Melayu Dharmasraya yang bernama Sri Trailokya kemudian melakukan kerjasama dengan kerajaan Singosari di Jawa dan juga kerajaan Sunda dengan menikahkan putri dari raja tersebut dengan pangeran yang ada di Singosari dan juga kerajaan Sunda. Yang berkuasa di kerajaan Singosari waktu itu adalah Prabu Jaya Wisnuwardana. Sedangkan di kerajaan Sunda yang berkuasa waktu itu adalah Prabu Darmasiksa. Raja Trailokya mempunyai anak 3. Yang pertama Tribuana Raja yang kemudian menggantikannya menjadi raja. Yang kedua Dara Kencana yang menikah dengan putra mahkota Singosari, Prabu Kertanegara. Dan yang ketiga Dara Puspa menikah dengan putra dari Raja Sunda yang bernama Rakean Saunggalah. Untuk mempererat persahabatan antara Singosari dan kerajaan Sunda, maka Raja Singosari Prabu Jaya Wisnuwardana kemudian menikahkan salah seorang putri dari Singosari yang bernama Dewi Singamurti yang merupakan putri dari Mahisa Campaka dengan putra mahkota kerajaan Sunda yang bernama Rakean Jayadharma, putra dari Prabu Darmasiksa. Dikatakan dalam naskah Wangsakerta tersebut, Dewi atau Dia Singamurti itu oleh Mahakawi Jawa namanya adalah Dia Lembutal. Dari perkawinan antara Rakean Jayadharma dengan Dia Singamurti atau Dia Lembutal melahirkan anak yang bernama Sang Nararya Sanggrama Wijaya. Dan dalam naskah tersebut dikatakan bahwa menurut Mahakawi dari Jawa, Sang Nararya Sanggrama Wijaya kemudian menjadi Raja Wilwatikta atau Majapahit yang pertama dengan gelar Kertarajasa Jayawardana atau Rahadian Wijaya. Prabu Darmasiksa, Raja Sunda ke-25 dari istrinya asal Sriwijaya mempunyai 2 orang anak laki-laki,
Yang pertama itu Rakyan Jayadharma yang menikah dengan Dyah Singamurti atau Dyah Lembutol dari Singosari, dan yang kedua itu ada Rakyan Saunggalah atau kemudian terkenal dengan Prabu Raga Suci yang menikah dengan Dara Puspa dari Kerajaan Melayu Dharmasraya. Tapi Rakyan Jayadharma yang waktu itu menjadi putra mahkota meninggal ketika ayahnya masih hidup. Sehingga Dyah Singamurti atau Dyah Lembutol membawa pulang anaknya ke Singosari yang waktu itu Raden Wijaya masih kecil. Yang kemudian dibesarkan oleh kakeknya di Singosari yaitu Mahisa Campaka. Ia tinggal di Singosari bersama saudaranya Prabu Kertanegara yang sudah menjadi raja. Karena keahliannya dalam berbagai ilmu pengetahuan, termasuk seni kanuragan, ia oleh Kartanegara dijadikan senopati angkatan perang kerajaan Singosari. Ketika Raden Wijaya menjadi Raja Majapahit atau Wilwatikta, Prabu Darmasiksa Raja Sunda yang ke-25 itu masih hidup dan masih bertahta. Dalam pesannya kepada Raden Wijaya, dalam naskah itu diungkapkan nasihat kepada cucunya yang berbunyi, "Janganlah kamu memaksakan kehendak atau ingin menyerang dan menguasai bumi Sunda, karena sudah dikelilingi oleh saudaramu nanti kalau aku sudah meninggal. Karena negaramu sudah besar, aman dan sentosa. Aku tahu keutamaan cucuku dalam keunggulan dan kemenangan atas musuhmu. Nanti engkau akan menjadi raja besar. Itu adalah takdir dari Hyang Tunggal yang sudah menjadi suratannya. Seyogyanya kerajaan Jawa dengan kerajaan Sunda saling berdekatan erat, bekerja bersama-sama, saling mengasihi di antara saudara. Karena itu janganlah saling menyerang kekuasaan kerajaan masing-masing, sehingga menjadi baik, selamat, dan sejahtera. Jikalau kerajaan Sunda mendapat kesusahan, Wilwatika sedapat-dapatnya memberikan bantuan. Demikian juga kerajaan Sunda kepada Wilwatikta. Amanat ini oleh Raden Wijaya selalu ditaati. Karena itu tidak ada konflik antara kerajaan Sunda dan kerajaan Majapahit atau Wilwatikta. Hingga hal ini dilanggar oleh Patih Gajah Mada. Dan dalam sejarah, setelah Perang Bubat pada tahun 1357 Masehi, Majapahit mengalami kemunduran karena amanat yang disampaikan ke pendiri kerajaan Majapahit dilanggar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.